Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, The Fool, di konten The Fool and His Mind. Oke, pada episode kali ini saya ingin membagikan suatu fenomena yang mungkin akan sedikit berbahaya ya, jikalau teman-teman sebelumnya belum pernah mendengar terkait fenomena ini. Apakah itu? Yaitu, apakah obat-obatan herbal yang selama ini beredaran di pasaran benar-benar murni? Atau obat-obatan herbal tersebut sudah terkontaminasi oleh obat-obatan kimia? Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin memulai dengan pengalaman salah satu guru saya yang merupakan staf pengajar di salah satu rumah sakit tempat saya pendidikan. Ya, guru saya ini adalah seorang dokter spesialis. Ya, beliau sempat bercerita kepada saya ketika ia masih menjadi seorang dokter umum di salah satu puskesmas di daerah Jawa. Ia bercerita bahwa dulu ketika masih praktek dokter umum, dia sering menemukan pasien dengan keluhan badannya pegel-pegel, kemudian uh, wajahnya bengkak, dan tubuhnya itu pembuluh darahnya kelihatan jelas, dan ada stretch mark di ya sekitar perut sampai ketiak kayak gitu. Ya stretch mark kayak orang hamil ya. Nah, anehnya itu pasien ini bukan satu-satunya pasien yang memiliki gejala seperti itu. Hampir setiap hari ada sekitar 2-3 pasien yang memiliki keluhan serupa. Nah, usut punya usut, setelah ditanya oleh dokter saya satu demi satu pasien tersebut, mereka mempunyai satu kesimpulan yang sama. Mereka sebelumnya pernah berobat dengan obat-obatan herbal yang diproduksi di tempat tersebut, atau obat-obatan herbal lokal. Nah, dikarenakan hampir semuanya memiliki gejala yang sama dan juga memiliki riwayat konsumsi obat-obatan herbal yang sama, dokter saya pun menarik kesimpulan bahwa obat-obatan herbal tersebut kemungkinan mengandung suatu obat-obatan kimia yang dikenal sebagai obat dewa. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya pernah mendengar ya, obat dewa itu apa sih? Nah, jadi obat dewa itu adalah obat yang mampu menangani semua gejala dari berbagai penyakit. Jadi, kalau udah minum obat ini, apapun penyakitnya, pasti hilang sakitnya. Nah, seperti itu. Itulah obat dewa. Nah, jadi obat dewa ini itu sebenarnya apa? Obat dewa, kalau di dunia kedokteran, itu adalah suatu obat dari golongan kortikosteroid. Ya, golongan kortikosteroid, contohnya misalnya, kalau obat minum ada dexamethasone, metilprednisolon, prednisolon, dan juga obat-obatan yang topikal atau obat-obatan yang dioleskan. Nah, terutama pada penyakit kulit, misalnya hidrokortison, betamethasone, desoksimethasone. Nah, itu merupakan obat-obatan kortikosteroid, baik topikal maupun yang sistemik atau obat-obatan yang diminum. Obat-obatan ini itu kerjanya seperti apa sih? Nah, jadi obat-obatan kortikosteroid itu kerjanya salah satu yang paling ampuh, yaitu sebagai antiinflamasi atau mengobati dari radang yang terjadi. Jadi peradangan yang terjadi itu ditekan oleh obat-obatan ini. Nah, di mana peradangan yang terjadi sendiri itu akan menghasilkan efek nyeri. Jadi kalau udah ada radang, pasti akan terjadi nyeri. Nah, orang-orang yang mengkonsumsi ini merupakan
orang-orang yang sudah tidak tahan terkait nyerinya. Sehingga ketika dia mengkonsumsi obat-obatan kortikosteroid, nah, nyerinya pun hilang. Ya, dokter saya pun menjelaskan kembali terkait temuannya ini. Ketika mereka ditanya pekerjaannya apa, sebagian besar menyatakan bahwa pekerjaan mereka adalah seorang petani. Sehingga mereka itu sering kelelahan setelah bekerja di ladang seperti itu ya. Sehingga dengan minum obat tersebut mereka tuh bugar kembali dan pegal-linunya hilang. Nah, akibat hal ini mereka pun konsumsi obat-obatannya secara terus-menerus dan akhirnya ketergantungan. Oke, ketika ketergantungan maka efek obat ini akan semakin berkurang. Nah, karena efeknya semakin berkurang maka konsumsinya pun akan semakin meningkat. Artinya dosisnya semakin meningkat, di mana mungkin bulan pertama hanya butuh 1-2 saset atau 1-2 pil. Nah, bulan depannya itu nggak cukup 1 atau 2 pil untuk menenangkan atau mengurangi rasa nyerinya. Akhirnya dosisnya ditambah 3-4 pil. Nah, ini pun akan menjadi konsumsi jangka panjang dari kortikosteroid tersebut. Ya, atau obat herbal yang terkandung kortikosteroid tersebut. Otomatis efek samping akan dirasakan. Nah, itu salah satu cerita dari guru saya. Jadi di tempat tersebut ternyata banyak masyarakat lokal yang mengkonsumsi obat-obatan herbal yang mengandung obat-obatan kimia. Kemudian guru saya ini tidak puas hanya dengan hal tersebut. Beliau membutuhkan bukti yang kuat kalau memang obat herbal tersebut mengandung senyawa-senyawa atau obat-obatan kimia kortikosteroid. Beliau pun menelusuri terus-menerus sampai ia mendapatkan salah satu referensi dari orang dalam, di mana memang perusahaan tersebut ternyata impor atau sering mendapatkan kiriman terkait obat-obatan kortikosteroid seperti metilprednisolon, dexamethasone, dan juga ternyata ada obat-obatan golongan anti nyeri atau istilahnya NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug, obat-obatan anti-inflamasi non-steroid, atau obat-obatan yang memiliki efek anti nyeri tapi bukan dari golongan kortikosteroid. Misalnya apa? Naproxen, asamefenamat, seperti itu. Nah, ternyata setelah ditelusuri, emang perusahaan tersebut mencampurkan obat-obatan herbal mereka dengan obat-obatan kortikosteroid ini dan juga NSAID tersebut. Oke, kemudian oleh dokter saya dilaporkan ke pihak berwajib dan setelah ditelusuri memang mereka menyalahi aturan dengan membuat obat-obatan herbal yang dicampur dengan obat-obatan kimia. Dan akhirnya perusahaan itu pun ditutup. Namun, ya seperti kebanyakan peraturan di Indonesia dan juga seperti kebanyakan ya orang-orang jahil di Indonesia ya, ketika mati satu maka tumbuh 1000. Perusahaan besarnya emang tutup, tapi perusahaan kecil pun mulai bermunculan karena tidak ada obat-obatan herbal sebelumnya yang merupakan raja pasar di daerah tersebut. Nah, ini pun tentunya membuka klaster baru terkait konsumsi obat-obatan herbal dan juga efek sampingnya, di mana ya penduduk lokal juga tidak bisa putus dengan obat-obatan tersebut. Oke. Itu salah satu cerita ya terkait obat-obatan herbal yang memang bisa dikatakan tercemar dengan obat-obatan kimia. Ya, di mana obat-obatan kimia itu nggak sepenuhnya jahat ya, jikalau dosisnya memang dijaga ketat. Namun ini merupakan salah satu kecurangan, sehingga obat-obatan herbal di daerah tersebut sudah tercemar. Nah,
Namun teman-teman tidak usah takut atau khawatir, di mana obat-obatan herbal yang mungkin teman-teman konsumsi itu ada atau tidaknya senyawa-senyawa kortikosteroid maupun NSAID, bisa teman-teman cek apakah obat-obatan herbal itu sudah ada sertifikat Badan POM-nya atau belum. Jikalau belum, usahakan ya nggak usah dikonsumsi terlebih dahulu deh. Takutnya memang ada obat-obatan kimia di dalamnya. Ya, mungkin sedikit menyinggung obat-obatan kimia. Tadi kortikosteroid. Kortikosteroid jika dikonsumsi dalam jangka panjang, efek sampingnya banyak sekali. Obat-obatan kortikosteroid kalau digolongkan nanti ada 4 golongan, yaitu obat-obatan dengan kekuatan yang sangat tinggi atau super poten, tingkat kedua poten, tingkat ketiga kekuatannya sedang, dan tingkat keempat kekuatannya lemah. Jadi ada 4 tingkatan. Di mana kekuatan yang super poten dan poten atau tingkat 1 dan tingkat 2 ini itu tuh maksimal dikonsumsinya 2 minggu. Sedangkan yang tingkat 3 dan tingkat 4 yang sedang dan lemah itu sebulan atau 4 sampai 6 minggu konsumsi maksimalnya. Ketika di luar dari batas waktu tersebut, maka muncullah efek-efek samping. Efek samping dari kortikosteroid ini tuh hampir seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Ya, saya sebutkan efek yang paling krusial itu apa? Mulai dari metabolik. Dari efek metabolik atau efek dari metabolisme adalah efek yang paling merugikan dari kortikosteroid. Misalnya apa? Konsumsi kortikosteroid jangka panjang itu bisa menyebabkan terjadinya Cushing syndrome, di mana tubuh itu terjadi perubahan besar-besaran akibat gangguan metabolisme. Yang paling mudah dilihat yaitu mukanya itu tembem atau istilahnya moon face. Kemudian pundaknya itu besar sekali atau istilahnya buffalo hump, kayak pundak buffalo itu banteng atau bison ya. Ya kayak gitu. Jadi kayak pundak banteng buffalo hump. Perutnya juga membesar dan ada stretch mark-nya kayak garis-garis bekas ibu hamil seperti itu ya. Nah, ini Cushing syndrome yang merubah penampilan seseorang jikalau mengkonsumsi kortikosteroid jangka panjang. Selain itu juga bisa menyebabkan hiperglikemia atau gula darahnya tinggi. Nah, jikalau gula darah tinggi terus-menerus dapat menyebabkan diabetes. Nah, selain itu bisa menyebabkan darah tinggi juga. Dan salah satu yang paling parah yaitu dislipidemia atau komposisi lemak tubuh itu tidak beraturan atau tidak normal. Jadi efek metabolisme yang parahnya seperti itu. Ada Cushing syndrome, ada hiperglikemia yang nanti berkembang menjadi diabetes, ada hipertensi, dan juga ada dislipidemia. Efek lainnya di tubuh juga banyak. Misalnya katarak atau glaukoma. Nah, di mana katarak itu di mana lensa pada mata. Nah, itu mengalami perburukan sehingga mata itu buram. Di mana katarak ini biasanya dialami oleh pasien-pasien usia senja sekitar 60 sampai 70-an. Di mana kalau mengkonsumsi kortikosteroid itu bisa menyebabkan terjadi katarak dini. Selain itu juga glaukoma, di mana sel-sel penerima rangsang cahaya di dalam mata itu mengalami kerusakan. Sehingga mata kita itu hanya bisa melihat sedikit cahaya yang masuk atau menerima sedikit cahaya yang masuk ya. Sehingga kalau kita melihat itu seperti melihat di dalam lorong atau istilahnya tunnel vision kalau di glaukom. Efek samping lainnya misalnya osteoporosis. Nah, karena mempengaruhi dari penyerapan kalsium dan juga perombakan tulang. Dan ada banyak lagi terkait kortikosteroid. Nah, itulah efek-efek dari konsumsi kortikosteroid jangka panjang. Dimana emang kalau kortikosteroid ini dikonsumsi, efeknya itu ngenain banget istilahnya. Kenapa dikatakan mengenakkan ya? Karena dia itu antiinflamasi seperti saya katakan tadi. Dia kortikosteroid itu berfungsi sebagai antiinflamasi sehingga kalau ada peradangan atau inflamasi pasti akan terjadi nyeri. Dimanapun peradangan itu terjadi dan sedikit apapun peradangan itu terjadi. Oke.
pegel linu, nah habis kerja keras, angkat-angkat, itu otot-otot itu pasti akan meradang. Nah, meradang sehingga akan terasa pegal. Ketika minum, peradangannya hilang, oke, nyerinya pun hilang juga. Ya. Dan semua penyakit, terutama kortikosteroid ini juga sering, bukan hanya di obat herbal ya, di bahan-bahan kosmetik pun kortikosteroid ini juga sering disisipkan. Kortikosteroid ini berfungsi sebagai menghambat dari pertumbuhan sel. Nah, otomatis apa ketika menggunakan di wajah? Nah, kulit itu menjadi tipis. Karena apa? Karena selnya dihambat untuk membelah. Jadi kulit itu akan bisa dikatakan setiap sebulan sekali pasti akan diperbaharui secara total. Jadi kulit kita tuh mengelupas sebulan sekali, tapi pengelupasannya itu nggak terlihat. Ketika mengkonsumsi kortikosteroid, nah pengelupasan ini dipercepat dan tumbuhnya kulit baru pun lebih dihambat seperti itu. Dan juga sel-sel penghasil pigmen hitam itu juga aktivitasnya dihambat sehingga kulitnya tipis dan juga putih. Nah, inilah yang dikonsumsi atau disisipkan pada kosmetik-kosmetik kulit. Nah, jikalau memang kosmetik kulit ini dikonsumsi atau digunakan dengan resep dokter, ya pasti aman. Tapi kalau dikonsumsinya tidak sesuai dengan dosis, itu yang berbahaya. Efek sampingnya banyak, misalnya kulitnya itu menjadi atrofi atau mengikis, pembuluh darahnya melebar di wajah, dan bisa tumbuh bulu. Nah, kadang-kadang wajah seorang wanita itu yang mengkonsumsi kortikosteroid di kosmetiknya atau ada kortikosteroid di kosmetiknya, nanti coba lihat, pasti wajahnya itu banyak bulunya. Nah, itu ya efek samping dari kortikosteroid. Selain itu seperti tadi, ternyata obat-obatan herbal yang KW itu juga terkandung NSAID atau obat anti nyeri yang bukan dari golongan kortikosteroid seperti naproxen, asamifenamat. Nah, obat-obatan ini apa efek sampingnya? Efek sampingnya itu yang paling kerasa yaitu iritasi pada lambung. Kenapa? Karena obat-obatan ini bisa mengikis atau menurunkan produksi mukus lambung atau zat-zat seperti lendir yang nanti berfungsi melapisi lambung, sehingga lambung tidak terkena dari asam lambung atau tidak rusak oleh asam lambung maupun makanan-makanan yang bersifat iritatif dari luar. Jikalau sudah mengkonsumsi obat-obatan NSAID jangka panjang ini, ya efeknya yaitu tukak pada lambung atau awalnya gastritis berkembang menjadi tukak pada lambung dan berkembang lagi menjadi level terakhir, yaitu lambungnya perforasi atau lambungnya berlubang yang bisa menyebabkan kematian. Nah, inilah bahayanya dari NSAID maupun kortikosteroid. Jadi teman-teman kalau mau mengkonsumsi obat-obatan herbal ya, dan juga kosmetik, lihat dulu apakah di sana ada sertifikasi dari Badan POM atau belum. Atau tidak, apakah di sana ada kortikosteroid atau tidak. Jikalau memang terutama di bahan kosmetik ya ada kortikosteroid, maka untuk mengkonsumsi atau menggunakannya, saya sarankan konsultasi dengan dokter kulit terlebih dahulu. Jikalau tidak, efek mencerahkan kulit hanya kalian dapatkan sebulan 2 bulan. Setelah itu, ketika kalian berhenti mengkonsumsinya atau konsumsinya tidak wajar, maka efek samping yang lebih berbahaya kalian dapatkan. Oke. Dan itu mengobatinya nggak sebulan 2 bulan, bisa setahun 2 tahun baru hilang efeknya. Ya. Oke. Intinya dari video ini saya ingin mengatakan tidak semua obat herbal seperti itu atau KW berisi obat-obatan kimia dan juga tidak semua kosmetik berisi steroid. Tapi kebanyakan isi steroid sih obat-obatan kosmetik itu ya karena efeknya mencerahkan kulit. Tapi dalam konsentrasi yang lumayan sedang lah. Jadi teman-teman harus bijak ya untuk memilih obat-obatan herbal. Jangan asal-asalan obat-obatan herbal diminum.
Jika perlu, teman-teman konsultasi sama dokter dulu. Apakah obat-obatan herbal ini layak dikonsumsi atau tidak. Oke. Ya, sekian dari video kali ini. Jikalau ada salah dalam penyampaian atau materi-materi yang saya sampaikan, mohon dikoreksi. Nah, nanti saya akan koreksi di video-video berikutnya. Saya adalah seorang mahasiswa, perlu banyak belajar, banyak hal yang belum saya baca dan ketahui, sehingga dengan masukan dari teman-teman, mudah-mudahan saya bisa lebih perfect menjadi seorang dokter nantinya. Ya, sekian video kali ini. Satu pesan terakhir, don't let your mind tricks you. Oke, sip. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.